So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Redmi Note 15 Pro 5G. Ini sebuah seri smartphone yang tiap tahun suka ngacak-ngacak kelas mid-range. Nah, buat harga sendiri, Redmi Note 15 Pro 5G ini itu dibanderol dengan harga 4,7 juta buat storage 8/256 GB dan 5,6 juta buat yang 12/512 GB. Yap, sebelum kalian protes harganya kemahalan, ini berlaku ya buat semua merek smartphone yang ada sekarang karena harga dari salah satu komponen yang penting yaitu RAM lagi mahal-mahalnya. Ya, aku rasa ini harga yang masih versi yang dikasih sama Xiaomi. Oke, buat desain sendiri Redmi Note 15 Pro 5G ini tampil dengan desain yang cukup familiar karena desainnya mirip kayak Redmi Note 14 Pro 5G. Bedanya di Redmi Note 15 Pro 5G ini itu punya bodi yang flat yang bikin looks-nya jadi kelihatan lebih tegas. Untuk finishing bodi ini frosted matte dan buat modul kamera ada 4 lingkaran di dalamnya yang sering diplesetin sebagai desain kompor kalau kata orang-orang. Di sisi atas smartphone ini ada grill speaker, 2 buah lubang mic dan IR sensor. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker lagi yang menandakan speaker dari Redmi Note 15 Pro 5G ini udah stereo. Untuk IP rating, HP ini support IP68 dan IP69K yang artinya dia aman banget ya buat masuk ke dalam air dan kena semprotan air bertekanan tinggi juga. Lanjut buat layar Redmi Note 15 Pro 5G ini itu pakai layar berpanel AMOLED, resolusinya 1.5K 1280x2772 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,83 inci. Layarnya ini itu punya 68 miliar warna, support HDR10+ serta Dolby Vision dan punya peak brightness yang ada di 3200 nits yang udah cukup terang ya buat penggunaan di luar ruangan. Buat refresh rate ini juga ada di 120 Hz yang mau dipakai scrolling tentunya udah kerasa smooth. Lalu buat proteksi, Xiaomi juga pakai Corning Gorilla Glass Victus 2 dan gak lupa mereka tetap kasih screen protector tambahan yang udah langsung kepasang. Buat fingerprint ini under display yang jenisnya optikal. Buat kecepatan bacanya sendiri sih udah lumayan kencang, tapi emang belum bisa buat one tap. Nah, kalau buat desain layar ini punya bezel yang termasuk tipis di keempat sisi. Tapi kalau diperhatiin bener-bener sisi bawah ini masih lebih tebal ya dibanding sisi-sisi lainnya. Overall buat layar dari Redmi Note 15 Pro 5G ini itu udah punya layar yang cukup bisa manjain mata penggunanya. Oke, lanjut buat performa Redmi Note 15 Pro 5G ini pakai chipset Dimensity 7400 Ultra yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat jenis storage sendiri ini LPDDR4X dan UFS 2.2 yang punya speed baca dan tulis yang udah cukup kencang. Buat skor Antutu versi 11-nya sendiri dapat di angka 900 ribuan. Angka yang udah cukup aja ya buat smartphone kelas harga 4-5 jutaan. Karena biasanya kita sering lihat angka segini di HP 3 jutaan tahun lalu. Dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan ultra dengan frame rate super yang artinya cuma mentok 90 fps. Ketika dimainin ya udah aman banget, HP ini bisa dapat 90 fps-nya rata tanpa kendala sama sekali. Cuma sayang aja ya, HP Xiaomi harga 4-5 juta tapi buat main MLBB aja belum dapat settingan rata kanan. Semoga ada update lah ke depannya. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Extreme yang artinya bisa dapat 60 fps. Ketika dimainin ya udah lancar banget ya buat dapetin 60 fps-nya tanpa kendala sama sekali. Tapi lagi-lagi sayang, settingan yang lebih tinggi buat 90 atau 120 fps belum ke unlock di sini. Padahal kalau mau harusnya HP ini bisa banget ya buat dapetin settingan yang lebih tinggi. Kalau buat Genshin Impact ini kita coba di settingan lowest-nya dan pas dimainin rata-rata ini bisa dapat 40 fps selama aku coba. Pas lagi battle yang ngeluarin banyak efek, ini lumayan ada frame drop yang berasa jadi kurang maksimal aja ya buat performa yang dikeluarin HP ini. Overall performa gamingnya standar aja, jelek enggak tapi oke juga enggak. Ya buat yang nggak terlalu suka main game, aku rasa nggak akan ada masalah karena performanya buat dipakai harian ini udah nyaman banget. Buat baterai kapasitasnya ini ada upgrade yang benar-benar berasa ya. Kapasitasnya sekarang ada di 6580 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 15%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ini ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 15 menit. Buat konektivitas, HP ini punya Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.4, support eSIM, NFC dan AI remote, serta buat USB-C-nya ini 2.0 yang udah support OTG.
Buat sistem operasi Redmi Note 15 Pro 5G ini itu pakai HyperOS 2 dengan basis Android 15. Buat update sendiri ini dijanjiin buat dapat 4 kali major update dan 6 tahun security patch. Support yang benar-benar panjang ya, dan bikin kita sebagai penggunanya ini cukup tenang. Buat fitur AI ini cukup lengkap ya, terutama buat AI Gallery Editor kayak AI Erase dan AI Image Expansion. Terus berbasis Google dan Gemini, ini juga ada kayak Circle to Search yang cukup ngemudahin aktivitas. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Redmi Note 15 Pro 5G ini dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 200 megapiksel ber-OIS dan ada kamera ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 20 megapiksel. Buat hasil jepretannya sendiri ini sewajarnya HP kelas mid-range aja ya, dimana kamera utama punya kualitas yang tajam, bagus, dan kamera ultrawide yang tentu aja punya gap yang lumayan jauh nih sama kamera utamanya. Ya meskipun kita juga nggak mungkin bandingin sedetail itu, tapi kalau kita lagi butuh buat foto pemandangan atau foto rame-rame dalam grup, aku rasa kamera ultrawide ini kurang bisa buat diandelin. Kalau hasil jepretan kamera utamanya sih nggak ada masalah sama sekali. Hasilnya aku suka banget mulai dari warna, detail gambar, sampai dynamic range yang kerasa cukup luas dan oke banget ya buat dipakai mobile fotografi. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Redmi Note 15 Pro 5G. Ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Buat hasil perekamannya seperti ini. Kita tuh sebenarnya di di resolusi ini bisa rekam di kamera ultrawide, cuma ya perekamannya harus dimatiin dulu. Ini kita lagi pakai kamera utamanya ya. Ya, sayang banget buat HP yang harganya udah nyentuh 4 juta tapi buat pindah-pindah lensa belum bisa. Coba kita pindah ke ultrawide ya. Ini aku matiin dulu. Nah, ini dia ultrawide-nya, hasilnya seperti ini. Kalau misal di zoom ke 1 kali, ini zoom digital ya, jadi masih pakai kamera ultrawide-nya, jadi kualitasnya agak kurang. Oke. Kalau dipakai jalan sih udah stabil, udah cukup oke buat kestabilan gambarnya. Cuma itu buat pindah-pindah lensa sayang banget dia nggak bisa langsung. Nah, ini Full HD 60 fps. Anehnya ultrawide udah nggak bisa ya. Jadi kamera ultrawide itu cuma bisa di Full HD 30. Kalau Full HD 60 kita coba bisa pakai kamera utamanya aja. Untungnya detail buat kamera utama cukup tajam ya. Jadi kalau misal di zoom digital seperti ini 2 kali masih oke, 3 kali juga masih oke, lumayan lah ya. Nah, kalau mungkin udah lebih dari 3 kali gambar agak pecah. Mungkin nanti di resolusi 4K dia bakal bisa lebih oke lah ya. Kestabilan gambar lagi-lagi udah bagus. Nah, ini 4K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Kalau di zoom digital 2 kali oke, 3 kali masih oke, 4 kali juga masih oke karena resolusinya 4K. 5 kali coba seperti apa, masih oke juga. Oke. Mentok di 6 kali seperti ini. Kita balik ke kamera utama. Ke zoom 1 kalinya. Hasilnya seperti ini. Kalau dipakai jalan juga stabil, oke, cakep. Warna juga aku cukup suka ya. Ini sayang banget kondisi lagi nggak begitu cerah. Matahari lagi nggak keluar, dia lagi ngumpet nggak tahu di mana. Tapi ya dari yang bisa aku lihat sih dynamic range-nya udah cukup oke. Warna juga cukup oke. Ini kamera depan Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Dipakai jalan santai masih oke lah ya. Kalau buat terlebarnya seperti ini tangan lagi maksimal lurus ke depan, hasilnya seperti ini. Cuma kalau santai ya segini. Nah, resolusi mentoknya dia di Full HD 60 fps. Hasilnya seperti ini.
Untuk kualitas sih sama-sama aja ya, cuma dia beda di frame rate yang lebih tinggi, jadi kelihatan lebih smooth aja ketika lagi dipakai. Body mic seperti ini, dia fokusin ke muka, untungnya bagian belakang sayang banget dibuat putih, tapi overall masih lumayan oke lah. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya harga yang naik 300 sampai 600 ribu dari generasi sebelumnya apakah masih layak buat upgrade ke Redmi Note 15 Pro 5G ini? Aku rasa enggak ya kalau sebelumnya kalian itu pakai Redmi Note 14 Pro 5G. Tapi kalau misal kalian pakai HP yang speknya jauh di bawah Redmi Note 15 Pro 5G ini, aku rasa masih oke-oke aja karena di harga segini, HP ini tuh udah lumayan bisa ngasih sesuatu yang cukup pas lah sama apa yang dia patok. Mengingat harga komponen yang spesifik itu RAM lagi mahal-mahalnya ya, dan nggak ada pilihan lain lagi di tahun 2026 ini buat HP terbaru di harga 4-5 jutaan. Kecuali kalian mau beli HP tahun-tahun lalu dengan resiko update yang pastinya ya lebih singkat. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.